Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai beberapa koin. Kita akan mulai dulu dari Shiba Inu ya. Jadi Shiba Inu merupakan salah satu meme coin ya yang dibuat di Ethereum blockchain. Dan kalau kita perhatikan kenaikannya sudah cukup eksponensial ya untuk saat ini. Nah, ini juga banyak yang bilang bisa jadi Dogecoin, tapi kita harus hati-hati ya, karena kenaikannya sudah cukup eksponensial. Untuk saat ini saya tidak anjurkan beli di harga sekarang, walaupun nantinya dia bisa naik ke area yang lebih tinggi lagi, tapi kita dipaksakan untuk memasang stop loss lumayan jauh ya. Kalau kita perhatikan stop loss yang kita harus pasang itu minimal 30-40% ya. Jadi saya tidak anjurkan untuk saat ini, tapi untuk kedepannya ketika koreksi terjadi, nah itu bisa jadi area opportunity yang bagus buat kita masuk kembali. Nah, karena kalau saya perhatikan, selama Dogecoin ini masih ada, kita masih berpeluang melihat kenaikan dari meme coin lainnya. Nah, sekarang saya akan coba analisa sedikit secara teknikal. Kalau kita perhatikan dari historinya, ketika kenaikan terjadi lumayan eksponensial, itu biasanya terjadi penurunan. Dan penurunan yang terjadi ini sekitar 67%. Selanjutnya kita perhatikan lagi yang di sini. Ini harganya mulai naik lumayan tinggi lagi. Kemudian kita ukur lagi untuk penurunannya. Ini ada sekitar 80%. Dan untuk sekarang kita bisa perhatikan dia sudah breakout dan naik menuju ke area yang lebih tinggi. Nah, kalau kita anggap area ini sudah jadi area all time high-nya, kita bisa ekspektasikan penurunan minimal 60%. Jadi waktu yang tepat buat kita buy adalah ketika harga sudah berada di area sini, bukan di area top yang di sini. Nah, ini hanya sedikit warning dari saya supaya tidak banyak teman-teman yang nantinya nyangkut di area atas ini. Nah, kalau kedepannya masih terjadi kenaikan dan analisis ini salah, mungkin teman-teman bisa langsung tarik lagi untuk persentase penurunannya dari area all-time high-nya. Karena kalau kita perhatikan saat ini, tren ini masih lumayan kuat. Jadi kita bisa saja belum turun dan lanjut naik dulu. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi setiap kali harga menyentuh area all-time high, kita bisa ekspektasikan koreksi dari all-time high itu sebanyak 60% ya. Nah, di area 60% itu baru kita akumulasi kembali. Karena kalau kita perhatikan ya, nanti ke depannya kalau sudah terjadi koreksi 60%, kita bisa ekspektasikan kenaikan yang lebih eksponensial lagi. Nah, ini kita hanya berdasarkan price action yang terjadi sebelumnya. Kalau Elon Musk masih pump Dogecoin ini, kemungkinan besar koin Shiba Inu dan koin meme lainnya bakal berdampak juga. Jadi kita bisa ambil momen tersebut untuk memperoleh keuntungan. Nah, kesalahan banyak trader pemula adalah biasanya mereka akan cenderung buy di area yang cukup tinggi. Jadi saya selalu sarankan kepada teman-teman untuk buy di area yang cukup murah ya, supaya kita tidak nyangkut di harga yang cukup tinggi. Karena kalau kita perhatikan berdasarkan data sebelumnya, kita berpotensi untuk nyangkut 60-80%. Jadi buat trader yang mentalnya masih belum stabil, ini bisa saja mereka langsung cut loss ketika koreksi seperti ini terjadi. Nah, jadi untuk menghindari permainan psikologis dari para whales ini, kita bisa coba akumulasi di harga yang lebih rendah. Kalau nggak dapat, kita bisa cari koin meme yang lain lagi, karena masih banyak koin meme yang kita bisa ketemuin. Oke, sekarang saya akan sedikit bahas mengenai news yang ada. Kalau kita perhatikan nih, Vitalik Buterin mempunyai 8 billion US dollar dari Shiba Inu ya. Dan ini beritanya. Nah, kita bisa perhatikan ini merupakan wallet dari Vitalik Buterin, founder dari Ethereum. Nah, kalau kita perhatikan, koin Shiba Inu yang dia miliki itu ada sekitar 50%. Dan kalau kita konversikan ke Ethereum itu ada sekitar 2,1 juta Ethereum. Bahkan ini lebih banyak daripada jumlah Ethereum yang Vitalik Buterin miliki. Jadi kalau kedepannya dia mau sell ini bisa berdampak lumayan dalam juga ya pada harga. Karena dia mempunyai 50% ya dari total supply. Nah, tapi kata beberapa analis ya, Vitalik nggak bakal jual koin Shiba Inu ini. Nah, sekarang saya akan bahas sedikit kenapa Shiba Inu ini bisa masuk ke wallet Vitalik. Nah, yang pertama karena developernya mau koin Shiba Inu ini menjadi lebih populer. Jadi mereka kirim ke walletnya si Vitalik Buterin ini. Makanya kita bisa perhatikan waktu Agustus kemarin sebenarnya harganya masih lumayan murah ya, tapi sekarang ini sudah setara dengan 2,1 juta Ethereum. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang saya akan lanjutkan bahas untuk koin lain. Kita akan bahas Akita. Nah, untuk koin Akita ini kalau kita perhatikan secara tren dia juga masih lumayan kuat ya ke atas. Walaupun di candle hari ini sudah mulai terjadi weak formation. Biasanya ini cukup bahaya karena ini merupakan candle ketidakpastian ya di market. Dan biasanya ketika candle ini muncul, kita bisa ekspektasikan sedikit koreksi. Nah, Akita ini juga mirip seperti koin Shiba Inu ya. Ini merupakan koin meme juga. Nah, kalau kita perhatikan yang terjadi sebelumnya di Poloniex ini koreksi sekitar 90%. Nah, kalau area all time high ini sudah jadi area top, kita bisa ekspektasikan koreksi mungkin
50-60% juga, sama seperti Shiba Inu, karena saya nggak ekspektasikan koreksi 90% lagi. Nah, jadi area yang cukup bagus buat kita masuk kembali itu ada di sekitaran area sini. Nah, kita bisa dapatkan sentimen dari coin meme lagi, mungkin untuk kedepannya, tapi ini pasti ada koreksi dulu. Jadi dari koreksi yang terjadi, teman-teman juga bisa masuk. Nah, kalau kita perhatikan di walletnya Vitalik, ini juga ada lumayan banyak Akita Inu ya. Nah, ini ada sekitar 67.000 kalau kita konversikan ke Ethereum. Nah, jadi menurut saya untuk koin Akita Inu ini, kita masih boleh buyback ketika terjadi koreksi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas koin toko kripto ya, karena ada yang request. Oke, untuk koin toko kripto ini kalau kita perhatikan, saat ini kita sedang retest ke area support. Nah, walaupun ini belum kena area support secara ideal, tapi kita masih berpotensi untuk retest kembali ke area support yang ada di sini. Nah, secara tren memang dia masih mengalami tren yang bullish kalau kita perhatikan. Ini dia masih mengalami kenaikan ya, trend line-nya masih lumayan solid. Dan kalau trend line ini bisa di hold, kita masih berpotensi melihat adanya kenaikan dalam beberapa waktu mendatang. Nah, kalau saya coba lihat sedikit di time frame 4 jam mungkin. Ini kita bisa gambarkan satu trend line lagi ya. Dan kalau kita perhatikan ini sudah mulai ada clean break dari area trend line tersebut. Nah, ini sudah retest. Selama harga masih bisa bertahan di atas trend line kuning ini, kita berpotensi melihat sedikit kenaikan ya. Untuk target pertamanya ada di sekitar area 4,1 dolar ini. Dan untuk target keduanya ada di sekitar area 4,8 dolar ini. Itu dua area penting yang perlu kita perhatikan untuk koin TKO ini. Nah, sekarang saya akan balik ke daily. Nah, kalau saya coba ukur Fibonacci untuk target medium term-nya mungkin saya akan tarik. Nah, untuk target medium term-nya kita bisa targetkan ke area 6,1 dolar ini. Jadi 6,1 dolar ini bisa jadi area yang cukup penting untuk medium term. Nah, tapi untuk target yang lebih awal, kita bisa targetkan juga ke 5,5 dolar. Ini merupakan swing trading ya. Jadi kita ada 4 target untuk saat ini. Target di 4,1, 4,8 ini target pertama yang harus dicapai terlebih dahulu. Nah, kalau dia bisa break di atas area 4,8 ini, kita berpotensi naik ke area 5,5 dan 6,1. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis koin TKO ini. Untuk sekarang dia masih berada di satu tren yang naik, karena kita bisa perhatikan ini ada higher high, higher low, higher high, higher low, dan kita ekspektasikan terjadi higher high lagi, minimal ke area 5,5 ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk TKO ini. Nah, saya rasa begitu saja ya untuk analisa kali ini. Buat kalian yang mau bergabung di channel Telegram saya, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Yap, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.